Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semua. Semoga kalian tetap sehat-sehat terus ya. Amin. Nah, udah nggak perlu kenalan lah ya. Di sini Pute diberi amanah buat sharing. Lebih ke sharing sih, bukan sebagai tutor kajian UTS, tapi sharing gitu. Apa yang sudah saya pelajari dan teman-teman saya dengan saya diskusikan gitu tentang mata kuliah analisis real. Nah, untuk yang dosennya Pamada, itu kita sudah belajar dari himpunan sampai himpunan berhingga dan tak berhingga. Kalau yang Bu Linda mau memasuki aljabar kan ya. Nah, karena aku diampuni sama Pamada, aku cuma bisa sharing dari himpunan sampai himpunan berhingga dan tak berhingga. Atau finite dan infinite set. Nah, dalam analisis real ini, soalnya pasti nggak akan jauh dari pembuktian aja lah terus gitu ya, sampai bosan. Nah, untuk membuktikan itu, kita tuh nggak bisa sembarang ngebuktiin kayak, oh ya itu jelas seperti itu gitu. Tapi harus berangkat dari definisi dan teorema, harus berdasarkan definisi dan teorema, dibuktikannya berdasarkan definisi dan teorema seperti itu. Makanya kita itu perlu gitu, perlu tahu. Kalau nggak apa setidaknya tahu gitu ya, ingat gitu. Oh ya, perumusan atau formula ini tuh dapat dibuktikan dengan definisi ini atau teorema ini, seperti itu. Jadi kita perlu tahu juga gitu, teorema atau definisi dalam himpunan, relasi dan fungsi itu apa, dan teoremanya apa, induksi matematika itu apa, teoremanya apa, lalu himpunan berhingga dan tak berhingga itu apa, dan teoremanya apa saja. Seperti itu. Nah, oke. Sebelum kita ngebahas soal dan sebagainya gitu, karena bingung juga ya, panitia nggak dapet soal UTS kayak matkul-matkul lain gitu. Jadi, kita sepakat untuk menjelaskan beberapa soal gitu. Tapi sebelum ke soal, kayak pengen dulu mengingatkan kembali tentang beberapa hal gitu. Mungkin pertama dari himpunan dulu ya. Jadi, minimalnya gitu kita tuh tahu gitu definisi himpunan dan beberapa teoremanya, minimalnya itu segini. Pertama dari definisi dulu. Nah, definisi dari himpunan yang pertama. Misalkan A dan B himpunan, X itu elemen dari A dan X elemen dari B. Maka dikatakan A subhimpunan dari B dapat dinosikan seperti ini. Definisi kedua, nih minimalnya kita tahu ini A sama dengan B. Jika dan hanya jika A itu subhimpunan dari B dan B subhimpunan dari A. Ini bakalan kepake banget ketika kita disuruh untuk menunjukkan atau membuktikan beberapa teorema yang ada di himpunan. Pasti bakal kepake banget, makanya harus ingat ini. Dasarnya ini. Nah, beberapa operasi himpunan juga akan diperlukan. Minimalnya kita tahu ini. A irisan dari B itu didefinisikan sebagai apa? Ternyata didefinisikan sebagai X, di mana X elemen dari A dan X elemen dari B. A gabungan B didefinisikan sebagai X elemen dari A atau X elemen B, sedangkan A komplement B didefinisikan dengan X, di mana X elemen dari A, X bukan elemen dari B. Ini dicoret ya, sorry. Nah, terus ada beberapa teorema yang ya kita minimalnya tahu lah gitu. Dari beberapa tema ini, karena ini juga akan berguna untuk pembuktian gitu nantinya. Oke. Ini bisa ditulis atau di screenshot aja gitu. Beberapa teorema ini. Atau istilah lainnya ini juga disebut dengan teorema De Morgan. Kita langsung masuk ke contoh pertama, himpunan. Jika A dan B adalah himpunan, buktikan bahwa A subhimpunan dari B. Jika dan hanya jika A irisan B sama dengan A. Nah, aku sendiri di sini pembuktiannya itu berangkat dari A irisan B sama dengan A. Jadi, aku tulis pertama akan ditunjukkan A irisan dari B itu sama dengan A. Nah, akan kita uraikan sekarang A irisan dari B sama dengan A. Berdasarkan teorema, kita dapati bahwa A itu sama dengan A
irisan dari A. A sama dengan A gabungan dari A. Yang mana yang kita ambil? Kita akan ambil yang ini. Karena ini kan irisan ya, jadi kita ambilnya yang ini. Berarti ini sama dengan A irisan B sama dengan A irisan dari A. Ini memperlihatkan bahwa B itu sama dengan A, ya kan? Ini kan artinya X elemen dari A dan X elemen dari B sama dengan X elemen dari A dan X elemen dari A. Berarti B itu sama dengan A. Kita dapat B sama dengan A. Nah, dari bentuk ini, kita dapati berdasarkan definisi kedua tadi, berarti B sama dengan A jika dan hanya jika A himpunan bagian dari B himpunan bagian dari A dan A himpunan bagian dari B. Kita dapat ini. Berarti dari sini kita sudah bisa menunjukkan bahwa jika kita tulis kesimpulannya, maka dapat ditunjukkan dapat dibuktikan maksudnya, biarinlah. Maka dapat dibuktikan bahwa A irisan A subhimpunan dari B jika dan hanya jika A irisan dari B sama dengan A. Untuk contoh kedua, buktikan hukum distributif berikut. A irisan dari B gabungan C sama dengan A irisan B gabungan A irisan C. Nah, tadi kan kita punya definisi A sama dengan B jika dan hanya jika A subhimpunan dari B dan B subhimpunan dari A. Ini juga sama, jadi kayak kotak sama dengan lingkaran gitu. Berarti jika dan hanya jika kotak itu himpunan bagian dari lingkaran dan lingkaran himpunan bagian dari kotak. Kayak gitu. Berarti A irisan B gabungan C si kotak sama dengan A irisan B gabungan A irisan C si lingkaran. Elips deh ya. Ada seserah. Jika dan hanya jika berlaku A irisan dari B gabungan C subhimpunan dari yang ini A irisan B gabungan A irisan C dan sekarang dibalik si elipsnya A irisan B gabungan A irisan C himpunan bagian dari A irisan B gabungan C. Nah, kita harus menunjukkan satu persatu dari yang pertama ini dan yang kedua ini. Nah, yang pertama kita akan menunjukkan dulu yang ini, lalu tunjukkan yang kedua yang ini. Yang pertama akan ditunjukkan bahwa A irisan B gabungan C subset dari A irisan B gabungan dari A irisan C. Duh, maaf banget, tulisan gue terlalu bagus. Nah, ambil X elemen dari A irisan B gabungan C. Berarti si bulat irisan si kotak. Berarti kan dia punya definisi kalau sesuatu diiriskan dengan sesuatu, dia X elemen dari A dan X elemen dari ini kan gabungan. Gabungan itu tadi definisinya jadi atau gitu. Berarti X elemen dari B atau X elemen dari C. Nah, pernyataan ini ekivalen dengan
X elemen dari A dan X elemen dari B. Atau X elemen dari A dan X elemen dari C. Sehingga jadi ini juga, pernyataan ini juga sama dengan X elemen dari, cukup gak ya? Oke, tulis di bawah. X elemen dari A, X elemen dari A dan X elemen B, berarti kan X elemen dari A irisan B atau X elemen dari A irisan C, yang sama juga dengan X, atau dapat ditulis dengan X A irisan B digabung A irisan C. Jadi dapat ditunjukkan bahwa A irisan B gabungan C merupakan subset dari A irisan B gabungan A irisan C. Jadi setiap kita mau menunjukkan seperti ini, digiring si kiri ini hasilnya harus jadi yang kanan. Seperti ini. Dan pembuktian yang keduanya tadi akan ditunjukkan bahwa A irisan B gabungan A irisan C sama himpunan bagian dari A irisan B gabungan C. Berarti kita giring dari sini supaya jadi seperti ini. Dan kita dapati ambil X elemen dari yang ini. A irisan B gabungan A irisan C. Berarti ini tuh sama dengan X, udah cukup gak ya di sini deh. X elemen dari A dan X elemen dari B atau X elemen dari A dan X elemen dari C. Pernyataan ini ekivalen juga dengan X elemen dari A dan X elemen dari B atau X elemen dari C. Jadi dapat ditunjukkan A irisan B gabungan A irisan C subhimpunan dari A irisan B gabungan C. Karena tadi keduanya bisa ditunjukkan, syaratnya, maka kita ambil kesimpulan. Tadi soalnya apa ya? Kok gue lupa? Wait. Oh iya. Maka kita tulis kesimpulannya. Karena A irisan B gabungan C subhimpunan dari A irisan B gabungan A irisan C dan A irisan B gabungan A irisan C subhimpunan dari A irisan
B gabungan C, maka terbukti A irisan B gabungan C itu sama dengan A irisan B gabungan A irisan C. Kalau bingung langsung nulis-nulis istilahnya, kita bisa diuraikan dulu gitu, tanpa pakai istilah. Misalnya kayak ini yang A irisan B gabungan C sama dengan A irisan B gabungan A irisan C. Nah, ini tuh kita bisa diuraikan dulu yang ininya gitu. Himpunan bagian ya tadi. Kita urain aja gitu, baru nanti dikasih kalimat kalau misalnya bingung langsung ngasih kalimat. Berarti kan ini sama kayak X elemen dari A dan X elemen dari B gabungan C. X elemen dari A dan X elemen dari B atau X elemen dari C. Nah, ini kan bisa kita ekivalen juga dengan X elemen dari A dan X elemen dari B atau X elemen dari A. Si A ini kan bisa sama si B, si A ini bisa sama si C kan. X elemen dari A dan X elemen dari C. Di sini kelihatan bentuknya, ini tuh apa? Ini kan ini kan A irisan B digabung dengan A irisan C. Nah, baru deh nanti kita kasih kalimat penghubung antara tahap-tahap ini gitu. Itu pun juga bisa dilakukan ke yang keduanya tadi. Nah, sekarang kita masuk ke relasi dan fungsi. Ada beberapa definisi dan teorema juga yang harus kita kenal terlebih dahulu. Kayak perkalian dua himpunan A dikali B itu merupakan pasangan terurut A, B, di mana A-nya elemen dari A dan B-nya elemen dari B. Jadi nggak boleh jadi B, A. Terus, ini juga ada definisi dari relasi. Nah, himpunan bagian tidak kosong rho dari A dikali B disebut relasi dari A ke B. Jika X, Y elemen dari rho. Artinya X berelasi dengan Y. Bedanya relasi sama fungsi nanti bakal kelihatan dari pemetaannya. Jadi kalau relasi itu misalnya kayak gini. Himpunan A itu 1, 2, 3, himpunan B 1, 2, 3, 4. Dan bentuk relasinya itu didefinisikan dengan X, Y, di mana X kurang dari Y. Berarti dapat ditulis si relasinya itu dari kedua himpunan X kurang dari Y. A ke B. Berarti kan bisa 1 ke 2, 1 ke 3, 1 ke 4. Karena X kurang dari Y. Dan seterusnya gitu. Bisa ditulis seperti ini dan bisa juga digambarkan seperti ini. Itu relasi. Nah, kalau fungsi itu dinotasikan dengan F. Ini tuh dibaca F memetakan A ke B. F itu adalah suatu fungsi dari A ke B. Dan fungsi itu relasi khusus yang memasangkan unsur di A tepat satu ke unsur di B. Jadi, kalau relasi itu kan si si satu ini bisa dipasangkan lebih dari satu di B atau di kode main. Kalau misal fungsi nggak boleh. Fungsi itu cuman bisa milih satu, harus setia, asik. Nah, kayak di sini. Ini bisa dikatakan fungsi karena dia memetakan tepat satu ke unsur B. Si A ini memetakan tepat satu ke unsur B. Kalau ini ada yang nggak dipetakan. Jadi dia bukan fungsi. Karena fungsi itu si A itu harus punya pasangan di B. Dan cuman punya satu pasangan. Terus ini juga bukan fungsi, karena si satu ini tuh punya dua pasangan, itu nggak boleh. Fungsi nggak boleh kayak gitu. Contoh kedua, relasi dan fungsi. Buktikan persamaan di bawah ini merupakan suatu fungsi atau bukan fungsi. Relasi terhadap bilangan real. Jadi semestanya bilangan real. Tadi tuh fungsi itu intinya relasi khusus kan, dimana
harus tepat memetakan satu ke domain. Jadi domainnya nggak boleh pilih lebih dari satu. Dan si domain tuh harus punya pasangan. Nah, ini kan kita membahas bilangan real. Kalau aku biasanya yang jawab yang nomor A, Y kuadrat ditambah X sama dengan 0. Aku uraikan dulu. Jadi Y sama dengan, atau diubah ke bentuk F, X sama dengan Y. Kan Y sama dengan negatif X, berarti Y sama dengan akar dari negatif X. Akar dari negatif X. Ini di sini udah kelihatan. Akar negatif X itu bilangan real atau bukan? Bukan kan? Dia imajiner. Karena ditulisnya jadi seperti ini. Akar dari X. Di sini udah kelihatan dia imajiner, udah di luar dari bilangan real. Nah, berarti bisa kita tulis untuk setiap X elemen dari R. Kenapa untuk setiap? Karena pasti mau dimasukin berapapun hasilnya akan imajiner gitu. X tidak dipetakan di Y elemen dari R. Atau untuk setiap X elemen dari R, Y bukan elemen dari R, sedemikian sehingga X, Y bukan fungsi. Nah, yang B itu Y ditambah X kuadrat sama dengan 0. Kalau kita uraikan ke dalam bentuk Fx sama dengan Y, berarti Y sama dengan negatif dari X kuadrat. Dari bentuk ini, kita udah bisa lihat ya, negatif X kuadrat. X kuadrat itu masih dalam lingkup bilangan real. Domainnya itu bilangan real, dan untuk setiap X, untuk setiap X elemen bilangan real selalu menghasilkan Y elemen bilangan real tunggal. Atau bisa juga ditulis untuk setiap X elemen R selalu menghasilkan nilai tunggal di Y. Nah, baru aja buat kesimpulan. Jadi Y sama dengan negatif X kuadrat merupakan fungsi. Ya Allah, cantik banget tulisan aku. Yang ketiga, induksi matematika. Nah, yang kalian harus ingat tuh tentang prinsip induksi matematika. Ini simple banget. Misalkan Pn adalah suatu pernyataan tentang bilangan asli N. Dan P1 benar. Yang kedua, jika PK benar, maka PK ditambah 1 benar. Maka Pn benar untuk semua N elemen N. Oke. Oke, kita langsung aja ke contoh. Conjecture a formula for the sum of the first and odd natural numbers 1 plus 3 plus blah 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 plus 2m min 1 and prove your formula by using mathematical induction. Nah, kita tuh diminta buat nyari rumus dari Sn deret ini, dari deret bilangan ganjil dari bilangan asli. Dan kita harus ngebuktiin rumus yang udah kita perkirakan, Sn yang sudah kita perkirakan itu benar atau enggak pakai matematika induksi matematika. Nah, karena ini deretnya itu deret aritmatika, bedanya itu sama kan ya, setiap angka, yaitu ada 2 kan ya bedanya. Jadi kita bisa pakai Sn dari aritmatika. Sn sama dengan n/2a ditambah un. Nah, tinggal substitusi aja gitu. A-nya kan 1, ya. UN-nya 2N dikurang 1. Kita substitusikan. Didapatlah SN-nya N kuadrat. Nah, berarti kan dari formula itu kita bisa menuliskan formula dari bilangan ganjil dari bilangan asli itu 1 tambah 3 ditambah titik tambah 2 dikurang N sama dengan 2N dikurang 1 sama dengan N kuadrat.
Nah, ini formulanya. Nah, kita tuh disuruh untuk membuktikan formula dari ini dengan induksi matematika. Kita ambil S sebagai himpunan dengan anggotanya tuh N elemen dari natural number atau bilangan asli. Nah, kita harus memverifikasi kondisi 1 dan 2. Kondisi 1 itu yang tadi P1 harus benar. Terus kondisi 2 ketika PK benar, maka PK ditambah 1 harus benar. Nah, ayo kita apa ya? Misalkan PN itu 1 tambah 3 ditambah titik-titik tambah 2 ditambah 2N dikurang 1 sama dengan N kuadrat. Pertama, P1 harus benar. Nah, kita substitusiin P1 sama dengan berarti kan N kuadrat kan dari rumusnya berarti 1 kuadrat sama dengan 1. Jadi, 1 itu elemen dari S. Dan kondisi 1 ini berarti apa ya, bisa ditunjukkan gitu. Kondisi pertama bisa ditunjukkan. Terus kedua, kita mengasumsikan K itu elemen dari S. Nah, dari asumsi ini, K ditambah 1 harus elemen dari S juga. Maka, kita akan menuliskan PK sama dengan 1 tambah 3 ditambah titik-titik tambah 2K dikurang 1 sama dengan K kuadrat. Kita tinggal ngubah aja N-nya tadi. Jadi, kita mengasumsikan PK itu benar. Maka, PK ditambah 1 harus benar kan? Nah, sekarang untuk membuktikan PK ditambah 1 juga benar, kita tuh harus menambahkan kedua sisi apa ya ini namanya, dua sisi kiri kanan ini, dua sisi dari persamaan ini dengan K ditambah 1. Nah, kan rumusnya tadi 2K dikurang 1. Berarti ketika kita substitusikan K ditambah 1, kita substitusikan si K ini K ditambah 1 gitu. Jadi seperti ini. Jadi ditambah dengan 2 K ditambah 1 dikurang 1. Nah, ketika kita menambahkan sisi kiri, maka sisi kanan juga harus kita tambahkan dengan hal yang sama. Jadi yang kanan ini kita tambahkan juga. Wait. Nah, yang kanan kita tambahkan juga dengan 2 K ditambah 1 dikurang 1. Nah, untuk membuktikan benar atau enggaknya itu sebenarnya kalian bisa bikin dulu nih K kuadrat itu. Kalau misalnya disubstitusiin K ditambah 1 kan jadi kayak gini. Ini sama dengan K kuadrat tambah 2K ditambah 1. Nah, kita tuh harus bisa menuju ke bentuk ini dan ini gitu. Oke. Kita uraikan yang kanannya. Jadi K kuadrat tambah 2K ditambah 2 dikurang 1. Sama kayak K kuadrat tambah 2K tambah 1. Sama kayak K ditambah 1 kuadrat kan. Nah, dari sini udah terlihat nih kalau si PK ditambah 1 juga merupakan himpunan dari S. Jadi kita dapat menyimpulkan kondisi 1 dan kondisi 2 itu terbukti. Jadi konsekuensinya dari prinsip matematika induksi itu kita dapat menyebutkan S sama dengan N. Jadi formula ini tuh terbukti untuk N elemen dari N besar atau natural number. Kayak gitu. Contoh yang kedua, buktikan bahwa N pangkat 3 tambah N ditambah 1 pangkat 3 tambah N ditambah 2 pangkat 3 itu bisa dibagi oleh 9 untuk semua N elemen dari bilangan asli. Nah, untuk membuktikannya, kita bisa pakai induksi matematika juga. Tadi prinsipnya ada 2 kan, P1 harus benar, terus ketika PK dianggap benar, maka PK ditambah 1 harus benar. Rumusnya kan N pangkat 3 ditambah N ditambah 1 pangkat 3 tambah N ditambah 2 pangkat 3. Nah, kita harus bisa menunjukkan bahwa P1 itu benar. Kita substitusikan aja ke rumusnya, maka kita peroleh seperti ini. Nah, ini kan sama dengan 36. 36 itu sama kayak 9 dikali 4. Berarti P1 itu benar. P1 itu bisa dibagi 9. Dilihat dari sini. Nah, selanjutnya kita harus membuktikan bahwa PK ditambah 1 benar. Kita asumsikan PN-nya itu benar. Maka PN ditambah 1 harus benar dong. Nah, dari sini
Nah, ini kita substitusikan N tambah 1 ke rumus sebelumnya. Akan kita peroleh bentuk seperti ini. N tambah 1 pangkat 3 tambah N ditambah 1 ditambah 1 pangkat 3 tambah N ditambah 1 ditambah 2 pangkat 3 akan sama dengan N tambah 1 pangkat 3 ditambah N ditambah 1 pangkat 3 ditambah N ditambah 3 pangkat 3. Nah, kalau kita uraikan, maka akan jadi seperti ini. Ini aku biarkan nggak terurai yang N tambah 1 dan N ditambah 2 karena kan bentuk sebelumnya N ditambah bentuk yang ini. Jadi aku biarkan ini. Yang aku urai hanya yang N ditambah 3 pangkat 3. Nah, hasilnya N pangkat 3 tambah 9N kuadrat tambah 27N tambah 27. Nah, dari bentuk ini akan kita peroleh. Ini kan punya N pangkat 3. Kita pindahkan gitu ke sini. Ini kan kembali lagi ke rumus awal. Ditambah sisanya 9N kuadrat tambah 27N tambah 27. Nah, ini juga sama, si 9-nya bisa kita faktorkan keluar. Jadi 9 dikali N pangkat 2. Iya benar, N pangkat 2 ditambah 3N tambah 3. Nah, dari sini kita dapati yang pertama bentuk yang ini kita mengasumsikan kalau ini tuh bisa dibagi 9 berdasarkan yang P1 tadi kan dan yang PN gitu. Ini bisa dibagi 9. Nah, terus yang kedua ini 9 kali N kuadrat tambah 3N tambah 3, ini juga bisa dibagi 9. Iya kan? Ketika dibagi 9 hasilnya ini yang di dalamnya. Berarti bisa dibagi 9. Nah, ketika penjumlahan dua bilangan, yang ini bisa dibagi 9, yang ini bisa dibagi 9, berarti penjumlahan ini tuh bilangan ini tuh dia bisa dibagi oleh 9. Jadi kondisi kedua itu terbukti. Konsekuensinya dari induksi matematika ini, maka N pangkat 3 ditambah N ditambah 1 pangkat 3 ditambah N ditambah 2 pangkat 3 itu bisa dibagi oleh 9. Yang terakhir tentang himpunan berhingga dan tak berhingga. Nah, hierarki himpunan itu bisa ditulis kayak gini ya. Himpunan kosong, terus ada himpunan hingga. Itu tadi himpunan hingga tuh ya dia yang terdiri dari himpunan kosong atau himpunan yang memiliki n elemen. Nah, di sini tuh banyak banget teoremanya, nggak bisa ditulisin satu-satu. Salah satu yang aku ingat, jadi ketika suatu himpunan dikatakan himpunan hingga, ketika dia itu pertama memiliki elemen himpunan kosong. Dia himpunan kosong, dia himpunan hingga tuh. Atau dia memiliki n elemen. Katakan ada himpunan S. Himpunan S ini dikatakan himpunan hingga jika dia himpunan kosong atau himpunan yang memiliki n elemen. Nah, dia dikatakan memiliki n elemen ketika himpunan bilangan asli n dipetakan terhadap S itu dia bijektif. Dan seterusnya. Nanti ada turunan-turunan teoremanya. Bisa kalian baca di buku yang UT atau Bartlett, ya itulah. Suatu himpunan dikatakan tak hingga kalau dia itu tidak hingga. Itu teoremanya. Himpunan tak hingga itu ada beberapa macam. Ada himpunan terbilang. Himpunan terbilang itu terdiri dari himpunan terhitung dan tak terhitung. Begitu. Nah, kita langsung ke contoh. Buktikan bahwa sebuah himpunan T1 itu terbilang jika dan hanya jika terdapat fungsi bijektif dari T1 ke himpunan terbilang T2. Nah, buktinya yaitu ketika kita tahu T2 itu terbilang, himpunan terbilang gitu, maka ada fungsi bijektif gitu dari T2 ke natural number, sama kayak di teorema. Nah, dibuka lagi aja teoremanya gitu. Berarti ada suatu fungsi f yang memetakan T2 ke NM secara bijektif. Nah,
Kalau T1 itu bijektif ke T2 dari soal, berangkat dari soal, berarti bisa kita tuliskan ada suatu fungsi, misalnya fungsinya G, yang memetakan T1 ke T2 bijektif. Dari 1 ke 2, kita dapati F, apa nih namanya, komposisi, kok gue lupa. F komposisi T1 sama dengan NM. Jadi FOG sama dengan T1 ke natural number. Dan dia bijektif dari T1 ke NM. Hal ini membuktikan bahwa T1 itu merupakan himpunan terbilang. Nah, ini tuh berangkat dari definisi apa teorema ya? Ada di bukunya. Kalau misalnya T1 itu kalau misalnya sebuah himpunan itu terbilang, maka dia ada pemetaan bijektif dari natural number ke himpunan tersebut, dan ke inverse-nya juga dia bijektif, terus komposisinya juga dia akan bijektif, yang artinya dia itu berarti himpunan terbilang kayak gitu. Nah, sekian sharing materi yang sudah didiskusikan dengan teman. Kekurangan, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.